Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ARL Official. Kali ini saya akan membagikan ini ya guys, info tentang wallet dan info tentang perhitungan aktif ya guys. Pertanyaan tentang aktif di Interlink itu seperti apa? Ada aktif secara aktif aja atau aktif secara kontribusi di dalam sebuah komunitas ya guys. Kemarin itu saya akan live di sama Bang Dian, Bang Airolling juga di situ. Kita di live di Lobs page gitu ya guys, di Lobs kita membahas tentang aktifnya, kita dihitung aktifnya seperti apa dan walletnya akan di update bulan berapa, dan ada juga sih yang saya bertanya juga untuk keamanan walletnya nanti seperti apa. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja saya akan ngasih tahu untuk videonya seperti apa ya guys. Kalian lanjutkan aja. Oke, nggak usah lama-lama, kalian simak aja videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar saya. Oke, sekian aja, kalian simak videonya. Dengan rasio konversi 1:0,5. Konversi ini bersifat satu arah yang akan dilakukan hanya sekali setelah DJI atau setelah launching tokennya. Dan kemudian itu yang sekarang juga kita lagi jalani ini, atau di bulan-bulan ke depan itu ada yang namanya sistem ataupun insentif, namun juga penalti, yang mana mekanismenya itu pembakaran reward kode manusia yang tidak aktif. Tujuannya apa? Untuk menjaga kualitas jaringan dan mendorong partisipasi yang aktif. Jadi memang yang aktif itu benar-benar mendapat reward, bukan artinya asal-asalan aja bisa daftar mining, tapi memang perlu node yang aktif itu untuk berkontribusi di dalam ekosistem Interlink. Dan seperti bocoran pada malam-malam sebelumnya itu ada Coach Jul hadir di sini. Beliau menyampaikan bahwasanya tahap kedepannya ini dalam 2 bulan belakangan ini, dalam 2 bulan ke depan ini bakal meluncurkan wallet Interlink, dompet resmi yang terintegrasi langsung di aplikasi. Peluncuran wallet ini mendukung ITL dan ITLG sekaligus dengan fitur utama berupa staking, tracking reward node, akses PF, dan konversi token. Di wallet ini juga untuk memang betul-betul partisipan aktif ya, dan government big cap lah. Kemudian roll out ke layar 1. Jadi setelah mainnet dan launching, ekosistem Interlink layer 1 akan tersedia untuk publik. Semua fitur termasuk smart contract, gas fee, staking, DEX itu akan aktif di token ITL yang menjadi bahan bakar utama ekosistem Interlink. Jadi aku disclaimer sedikit, semua tahapan-tahapan itu memang benar adanya, tapi tanggal resminya itu bakal diumumkan secara langsung oleh pihak Interlink melalui saluran resmi mereka. Aku hanya urutkan tahapan-tahapan mereka, cuma tanggalnya aja belum pasti. Oh, ini Bang Dian, ada sedikit pertanyaan nih dari saya Bang Dian. Dengan penjelasan kata aktif tadi Bang Dian, sumpama kita kan cuma klaim mining doang setiap 4 jam dan tidak melakukan apa-apa ya, seperti kita tidak ke komunitas Telegram, ke Discord, dan kemudian aktif di Lob. Ini apakah di situ terhitung aktif atau gimana Bang? Ya, aktif dalam aktif aja atau aktif dan berkontribusi. Maksudnya aktif itu aktif, ya sekedar mining, claim token 4 jam sekali itu aktif, oke. Tapi ketika masuk dalam kata berkontribusi itu artinya apa? Berkecimpung di dalam aktivitas, ikut event, kemudian menjadi ambasador, kemudian juga main gamenya, dapat reward dari gamenya, itu berarti berkontribusi untuk ekosistem. Dan jadi beda sama yang aktif dan berkontribusi itu beda. Kalau sekedar aktif ya biasalah, yang klaim token doang, kadang sehari juga nggak sampai 4 kali, sehari sekali kan. Ada juga itu aktifnya ya
bisa dibilang aktif memang kalau seperti itu. Tapi ini reward yang diberikan dari Interlink itu yang aku bilang tadi itu berupa ITL itu untuk yang berkontribusi. Artinya dia sebagai user itu nggak cuma klaim dari mining doang, dia ikut event, dia ikut berkecimpung di dalam komunitas, dia hadir dalam acara-acara seperti ini, menjadi ambasador, menjadi moderator, ya, masuklah ke dalam ekosistem Interlink itu, maka ada reward lebih yang disediakan di Interlink untuk kita gitu. Ada alokasi lebih untuk kita yang berkontribusi. Mungkin para ambasador tahu ya, rewardnya udah pada naik ya sekarang ya. Ada MVP juga Om sekarang. Ya, ada MVP juga sekarang. Bang, boleh tanya enggak dari yang dijelaskan tadi satu? Boleh. Itu burning itu yang benar-benar mengurangi supply atau hanya burning yang tidak mengurangi supply? Enggak mengurangi supply. Jadi token Interlink ini memang dirancang sedemikian rupa ketika tidak ada aktivitas di dompetnya, artinya tidak ada transaksi keluar atau masuk. Ini kan kita kan selama ini dicatat mining berarti di tiap jam, di tiap hari itu ada 4 kali aktivitas harusnya client token, betul? Betul. Jadi ketika aktivitas itu tidak terbaca oleh wallet, maka token itu akan terbakar dan dikembalikan ke supply. Dia bukan artinya mengurangi supply ya. Burning itu kembali ke karena ini pun token Interlink ini kan dia dibuat ketika dibutuhkan, artinya dibuat ketika dia diminta untuk dibuat. Namun ketika dia tidak digunakan atau tidak ada aktivitas di dalam walletnya, maka dia akan terbakar. Jadi sampai dia jumlahnya maksimum 100 B, baru dia berhenti untuk membuat token lagi. Memang udah dirancang seperti itu kalau aku lihat di white papernya. Ketika nggak aktif, dia hilang, musnah sendiri. Ketika dia udah sampai pada batas maksimum supply dari TLG-nya sendiri, maka dia akan berhenti. Kita pun aktivitas menambangnya sudah berhenti, nggak bisa klaim lagi. Bro, bentar aku di telepon King Fat bentar ya. Oke Om, oke. Ini udah ke tadi ya Om? Jadwalnya? Udah aku skip tadi. Skip tambah berapa nih? Sampai jam berapa? 1 jam lagi palingan. Kalau bisa 1 jam lagi, tak pakai jam aja sih. Soalnya dia mau naik tadi. Jam. Boleh. Ya. Cek gedung. Ya udah. Jam angkat tangan nih jam. Sama kamu. Bang Ijam nggak bisa Bang, ada dia jam lagi ngomong ponakannya itu, nggak bisa naik kayaknya hari ini. Oke, salah. Mungkin Bang Don yang mau naik, biasanya banyak pertanyaan Bang Don. Yang mau naik silakan. Kirain udah kayak ini mau udahan tadi kemudian. Berarti nanti nih ya Bang, ketika supply max-nya udah tercapai tuh kemungkinan harganya akan ini ya Bang ya, akan tinggi ya Bang. Iya, itu banyak kan perusahaan gede masuk tuh. Menurutku sih bagus banget dengan adanya Kihong masuk kan, menambah kepercayaan bagi perusahaan lain, jadi tidak menutup kemungkinan bakal ada perusahaan-perusahaan gede yang bakal ini. Oke Bang, bentar. Saya ada tamu bentar Bang, bentar. Jawab kan.
Nggak bertanya lagi Kades. Malu bertanya sesat jalan. Ya kata siapa tadi yang bilang? Bang Arif bukan? Ini nggak ada pertanyaan lagi apa gimana nih? Saya tanya lagi Bang. Boleh Bang, kalau bisa tak jawab, kalau nggak bisa ya Ya santai lah, santai. ahlinya undian. Gimana Bang? Gimana? Kenapa Interlink Lab ini tidak membuat wallet sendiri? Kenapa dikonekkan ke MetaMask? Kalau yang dikatakan Abang tadi katanya ada wallet sendiri di aplikasi, tapi kenapa kok masih ditautkan dengan MetaMask? Nah untuk wallet sendiri gini loh Bang. Itu kemudian mau jawab dia. Ya, itu sifatnya sementara Bang. Hanya untuk proses dari registrasi. Sementara developer dari Interlink itu lagi mengembangkan walletnya sendiri. Ya, itu opsional. Kalau opsional itu artinya boleh iya, boleh tidak. Yang wajib di Interlink itu adalah scan wajah. Nah, jadi connect wallet itu nggak penting, nggak wajib, bukan syarat e-link juga. Nah, karena dia nanti bakal buat wallet sendiri, bakal buat exchange sendiri, itu nggak wajib. Yang paling wajib itu dari Interlink adalah scan wajah dan aktif. Cukup itu aja. Oke, pertanyaannya bagus. Jawabannya bagus banget. Semoga saja seperti itu. Ya, jadi memang saya sebelum ini setengah tahun yang lalu bukan hanya Interlink yang saya garap, tapi banyak proyek-proyek lain, mulai dari garapan detailing, mulai dari Pi, mungkin abang tahu Pi itu sudah lama sekali, 6 tahun yang lalu itu proyeknya dimulai. Kemudian garapan-garapan detailing, testnet, retro, semua saya sudah jalani. Tapi hari ini pada bulan 5 atau bulan 4 kemarin saya masuk ke dalam ekosistem Interlink ini, artinya masuk menjadi bagian dari tim di Interlink ini, melihat prospek-prospek ke depannya baik dari luar maupun dari dalam, antusiasme, kemudian lagi dari partisipan, partnership, kemudian backingannya aku all in Bang kali ini Bang. Ya, aku tinggalin garapan-garapan lain karena apa, di dalam nggak cuma tebar ref doang, nggak cuma cari bukan cuma cari referral doang. Kami di dalam dituntut memang menguasai proyek ini, dituntut memang aktif dalam proyek ini, artinya kami yang dari Indonesia ada perwakilan untuk Interlink, ada beberapa orang itu memang dimintai dari pihak Interlink itu gimana nih supaya orang-orang Indonesia tertarik dengan Interlink. Oh, kita buat ini. Nah, mereka dengar Bang, kita buat ini ya minggu depan ya, boleh. Mereka tuh kayak absen, kami sebagai moderator ada absennya, mereka juga ambasador ada absennya. Kemudian kami di dalam juga ada dapat tugas berupa aktivitas summary report, artinya kegiatan kita dalam hari ini apa aja itu semuanya dicatat dan dikirim ke mereka dan menjadikan poin bagi kami, yang mana nantinya setiap bulan poin itu yang dikumpulkan jadi reward buat kami juga. Artinya memang betul-betul mereka ini memperkerjakan kami untuk bisa membangun komunitas itu sebagaimana mestinya. Jadi kemudian ini juga ditanyain event untuk offline di Indonesia gimana. Ini makanya kami sedang membuat strategi, ada rapat sedikit memang tentang acara offline besar-besaran yang akan diadakan di Indonesia ini, untuk tanggal dan waktunya bakal nanti kami umumkan, tapi ini kayaknya udah fix
Jadi agak repot ini Bang karena ada event offline juga. Jadi memang aku di Interlink juga gimana ya? Udah nggak ada waktu lagi deh untuk yang lain. Maksudnya ya gitu Bang. Memang kami betul-betul aktif membangun komunitas. Kalau mungkin bagi user lain yang nggak berkecimpung, yang nggak masuk ke dalam, artinya bukan orang-orang yang berkontribusi di Interlink, memang masih bisa sih. Masih besar kemungkinan untuk garap-garap proyek lain, tapi bagi kami yang masuk di dalam, yang menjadi bagian di Interlink itu, kayaknya udah nggak ada waktu ya untuk yang lain. Karena apa? Di Interlink sendiri dituntut untuk memang betul-betul aktif kami membangun komunitas seperti ini. Iya kan gini Bang, kita tahu pasti dengan pastinya ya, orang Indonesia ini aku yakin untuk soal wallet Web3 itu masih sangat awam. Dari belasan atau puluhan member saya yang ada di Interlink itu, saya yakin tidak sampai 20% itu tahu tentang wallet Web3. Makanya Interlink itu sangat tepat sekali jika membuat wallet sendiri yang friendly seperti Pi itu bagus, itu mudah digunakan. Jadi untuk merekrut member pun mudah. Seperti yang sampean jelaskan dulu di Pi pun saya tidak seagresif di Interlink ini, karena Pi ketika KYC itu sangat sulit. Kalau di Interlink ini saya juga seperti Abang, all in totalitas ya, dalam berarti aku nggak salah, Abang ambasador bukan? Saya memang enggak ingin ambasador terlalu banyak aturan nantinya. Bang, jadi soal webpaper saya sudah baca semua. Tapi aku ingetin ke Abang Bang, untuk Abang yang mau join jadi ambasador itu ada alokasi lebih dan hak-hak istimewa loh Bang ketika TGI nanti. Enggak kepengen Abang? Iya, ada hak tapi juga ada kewajiban dan aturan. Makanya kita sama-sama Bang di sini Bang. Ini mereka di bawah ini kalau malam Abang hadir lagi. Nah, itu Abang lihat semua kontributor Indonesia itu hadir nanti malam. Iya, enggak apa-apa Bang. Saya cuma fokus di membangun ekosistem saya aja, enggak apa-apa. Saya dalam waktu mungkin enggak ada 1 bulan sudah dapat 50 member untuk Interlink karena sangat mudah. Saya juga punya bisnis Pi yang besar. Makanya saya lebih mudah untuk membangun atau mengajak teman-teman Pi di Interlink karena yaitu tadi, satu alasannya KYC mudah, dan kalau bisa punya wallet sendiri itu lebih friendly lagi. Seperti itu. Kalau di bawah itu enggak perlu muluk-muluk. Katakan saja listing tanggal ini harganya segini, kira-kira itu aja sudah banyak yang mau gabung. Untuk baca white paper aku yakin hanya 1% yang mau. Ya. Tapi tidak masalah. Iya, itulah tujuan kami. Mungkin satu hari ada. Itu kalau di Discord, di Tele, di Loop, mungkin kalau digabungin kami yang jadi kontributor Indonesia ini, kalau digabungin pertanyaan when listing itu mungkin satu hari ada 4.765 kali. Iya, kan gini. Saya kan juga ulang-ulang. Seperti itu kebanyakan. Apalagi nanti kalau punya wallet sendiri dan mudah digunakan di dunia nyata seperti saya juga mulai dari 2022 itu sudah menjadi vendor di dunia nyata. Jual barang nyata, bukan di Web3 atau exchange, enggak. Kalau bisa seperti itu, aku yakin bisa mengambil market share yang ada di bawah user-user Pi gitu loh. Mungkin ini Bang Dian, ada sedikit pertanyaan dari saya Bang tentang walletnya nanti apakah kita bisa merubah kata sandinya sendiri gitu Bang. Biasanya kan kemarin seperti saya juga gabung di Project Pi juga kan, di situ kan kita kan untuk frasa sandinya kita akan ditentuin sama sistem, kita nggak bisa merubahnya untuk sekarang. Jadi kalau di Interlink, kalau aku baca di white papernya itu, kuncinya itu adalah wajah kita sebenarnya. Makanya ada
teknologi yang diterapkan di Interlink itu adalah proof of personhood. Itu memang wajah kita, biometrik wajah kita itu dienkripsi menjadi kode untuk mengakses ekosistem Interlink. Nah, untuk backupnya kemungkinan ini di luar white paper tetap ada frasa sandi di backupnya. Sewaktu-waktu kalau amin-amin ya muka kita ada kecelakaan misalnya di mana nggak bisa akses lagi masuk kan harus ada backupnya. Tapi kalau di white paper wajah kita lah yang jadi